Waktu mengajar sudah habis yang berganti memasuki waktu istirahat. Misa berjalan keluar kelas yang ternyata di sana sudah ada seseorang yang menunggunya di depan pintu. Langkah kaki dia sedikit melambat menatap heran pada gadis yang sedang tersenyum berdiri mematung itu. Apa dia benar-benar mengajar di sini? Kenapa dia sudah berdiri saja di sana? Gumam pelan Misa menghampiri gadis tersebut. Kamu sudah selesai mengajarnya? Cesa mengangguk tipis. Sudah? Gitu ya, kalau gitu mari kita ke kantin untuk isi perut. Tapi sebelum itu kita ke kantor dulu untuk mengajak Rina. Misa berjalan berbelok kiri saat di pertigaan koridor dengan Cesa yang mensejajari langkahnya. Beberapa saat kemudian, di meja kantin mereka bertiga telah terduduk di kursi masing-masing dengan meja persegi di tengah. Miss, mau pesen apa? Biar aku pesenin sekalian. Dan kamu juga Cesa, mau pesen apa? Tanya Rina menatap dua gadis yang terduduk di hadapan meja seberang. Cesa mengeluarkan sesuatu dari paper bag. Untuk beliau tidak perlu pesan apa-apa, karena saya sudah membawakan bekal untuknya. Dia menggeser kotak bekal itu ke hadapan Misa. Beliau, batin Rina menatap aneh. Misa melirik kotak bekal tersebut. Sejak kapan kamu membawa bekal ini? Kok aku tidak memperhatikannya? Sebelum berangkat saya sempat bertemu juru masak. Terjeda sejenak dia melirik jam yang melekat di pergelangan. Jadi sudah sekitar 6 jam 37 menit 55 detik saya membawanya. Jawab Cesa, yang seketika Misa dan Rina menatap tertegun. Miss, bisik Rina memajukan badan. Iya Rin? Apa dia selalu sedisiplin ini? Iya dia selalu seperti ini. Jawab Misa ragu karena dianya sendiri baru tahu membuat Rina yang melihat gelagatnya sedikit menyipitkan mata. Anda bilang mau memesan makanan? Cesa bertanya pada gadis yang sedang menatap Misa. Segera Rina menoleh dan tersenyum kikuk. Oh iya. Misa, kalau kamu udah ada bekal, aku mau pesan dulu makanan ya. Dan kamu Cesa mau aku pesankan apa? Tanya dia tak mau menanyakan kejanggalan yang sedang dirasakan akan hubungan kedua gadis itu. Sama seperti Anda saja. Bicaramu formal sekali ya. Gumam Rina beranjak berdiri lalu pergi meninggalkan dua orang di meja. Misa membuka kotak bekal yang berisi makanan sehat. Wih, makanan sehat semua nih. Tapi buat kamu sendiri kok enggak bawa? Tanya Misa sembari mulai menyendokkan makanan ke mulut, tanpa mengaduk ataupun mengoreknya dulu. Saya bisa pesan di sini, Nona. Misa mendelik sebal karena dipanggil Nona lagi. Duh, kamu jangan panggil aku Nona, panggil namaku saja. Untuk yang ini saya tidak bisa, Nona. Desah sebal Misa menghela napas panjang dan malas berdebat. Dia kembali memakan bekal. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Selain memberikan aku supir, pulus penjaga, bahkan dia mengatur makananku. Batin Misa yang merasa heran akan kejutan hari ini. Lama ya nungguin, kata Rina yang baru saja sampai di meja dengan tangan penuh membawa nampan berisi 2 mangkuk bakso dan 2 minuman es teh manis. Nih Cesa, bakso ini paling enak loh di kantin kita. Dia menyodorkan semangkuk bakso. Cesa menatap aneh tanpa berkedip pada bakso itu. Bakso? Beo dia seakan baru melihat makanan tersebut. Kenapa Cesa, kamu tidak suka bakso? Jika tidak suka mau tukeran dengan penyaku. Goda Misa. Cesa mengangkat sebelah tangan dan menarik mangkuk bakso ke hadapan. Tidak, saya akan memakannya. Dia serius banget sih. Gumam Misa kembali memakan bekal. Rina yang memperhatikan interaksi mereka berdua, alis dia kembali berkerut dengan mata semakin menyipit curiga. Apa benar mereka bersaudara? Selain cara bicara juga sikap, anak ini sangat aneh untuk dibilang seorang saudara. Batin Rina merasa janggal. Tiba-tiba Misa terbatuk, membuat kedua gadis itu langsung beralih menatapnya. Kenapa Miss? Keselak?
Rina memberikan minuman es teh miliknya. Beliau tidak boleh minum sembarangan. Cegah Cesa mendorong gelas es teh. Lalu dengan sigap dia mengambil botol minum di paper bag dan membuka tutup botol langsung menempelkan ke bibir Misa. Misa mengambil alih pegangan botol dan menenggak hingga habis segaris. Lagi-lagi dia terbatuk setelah minum, wajahnya semakin merah padam dengan alis mengernyit merasakan sakit di dada, juga tenggorokan. Bagian mana yang sakit? Cemas Cesa sambil mengusap tengkuk leher gadis yang masih terbatuk parah itu. Aku tidak apa-apa. Situasi ini, Rina langsung meletakkan nampan yang dipegang ke atas meja. Dia memeriksa isi bekal di kotak hadapan sahabatnya tersebut. Misalkan alergi udang, kenapa dia diberikan masakan seperti ini? Ini mengandung udang. Alergi udang? Cesa dibuat panik menatap gadis yang terus terbatuk tanpa henti, bahkan sekarang disertai sesak napas, bagai orang terkena asma. Tidak, dia harus segera ke rumah sakit. Dia kalau sudah kambuh alerginya bisa sangat parah. Oceh Rina merangkul pinggang Misa untuk menuntun berdiri, begitupun Cesa ikut merangkul. Rina, tidak Ucapan Misa seketika tergantung seiring kedua mata dia berputar dan tubuhnya serasa lemas tak bertulang. Lalu, Misa ambruk tak sadarkan diri secara mendadak. Misa, Nona, serempak Cesa dan Rina melotot terkejut yang seketika membuat semua orang yang berada di kantin menoleh ke arah meja mereka. Tolong sadarlah Nona. Cesa segera menghela kepala gadis yang sudah lunglai itu ke dalam rangkulan. Dia memeluk tubuh mungil Misa ke dalam dekapan. Dan jangan ditanya lagi, suasana kantin berubah menjadi gaduh. Para murid mulai berhambur mengkerubungi meja mereka. Egy yang berada di sekitar langsung berlari menerobos kerumunan. Sama halnya dengan Pak Dani. Ada apa ini? Kenapa dengan Bu Misa? Tanya Pak Dani panik. Dia kambuh. Terbata Rina menunjuk kotak bekal di atas meja. Segera Egy memeriksa isi bekal. Udang? Siapa yang memberikan kotak bekal ini? Egy bertanya sedikit meninggikan suara. Cesa menunduk merasa bersalah. Maafkan saya tidak tahu kalau Nona punya alergi udang. Kemudian dia mengangkat tubuh gadis yang tak sadarkan diri itu untuk digendong di depan. Saya harus langsung membawa Nona pulang, sambung Cesa sambil lalu membelah kerumunan. Saya ikut. Pak Dani tiba-tiba menghadang. Minggir. Penekanan Egy menatap tajam memberi peringatan, membuat Dani melangkah menyingkir dan menghembuskan napas mengalah. Dia membiarkan kedua orang itu membawa Misa. Sepergian mereka, Dani melirik kotak bekal yang masih terbuka. Dia beralih menatap Rina yang terlihat mematung. Rina, kau tidak mencegahnya untuk memakan itu? Aku tidak tahu, tadi aku sedang memesan makanan dan ketika aku kembali, Misa sudah memakan bekal itu. Jawab Rina jujur, lalu seperkian detik dia berpikir merenung dengan tatapan menatap ke lorong di mana mereka pergi. Dia tadi memanggil Misa Nona kan? Apa iya mereka hanya saudara? Dan juga, kenapa anak kurang ajar itu ikut bersama? Apa sebenarnya hubungan mereka? Gumam Rina dalam hati berpikir mencari jawaban akan kecurigaan yang dia rasakan. Rina, panggil Dani membuyarkan lamunan gadis itu. Oh, iya. Siapa wanita tadi yang menggendong Misa? Masa kamu gak tahu soal ini? Dia itu guru baru bahasa asing. Dani mengkerutkan alis menatap ke satu titik. Wajahnya tidak asing, seperti pernah bertemu dia. Gumam Dani dalam hati ikutan merasa keanehan. Pada waktu yang sama di perusahaan Saputra Group, seseorang berjas rapih memasuki ruangan kerja yang luas itu. Dia berhenti tepat di hadapan meja kerja sang bos. Tuan, ada apa Tang? Jawab Arga tanpa mengalihkan perhatian dari dokumen yang sedang dia baca. Saya baru mendapat kabar dari supir Nona Romisa. Mendengar nama tersebut, seketika Arga menghentikan aktivitas membolak-balikan dokumen.
Dia mengangkat pandangan dan menatap tajam minta kelanjutan bicara. Saat ini Nona Romisa tidak sadarkan diri. Untuk mencegah kemarahan, Sekretaris Tang berucap dengan penuh kehati-hatian. Sontak Arga langsung bangkit berdiri. Di mana dia? Menurut kabar terbaru, Nona sedang dalam perjalanan ke rumah. Sekretaris Tang menjawab sembari mengambil jas yang tergantung di tiang dan memakaikan jas itu ke tubuh Arga. Ke rumah sekarang, kata Arga langsung melangkah keluar area meja lalu berjalan tergesa menuju pintu keluar. Baik Tuan, secepat mungkin Tang menyusul membuntuti. Tidak butuh waktu lama, mereka berdua telah berada di dalam mobil yang melaju di jalanan kota yang padat. Saya sudah menelepon Dr. Kevin dan dia sekarang sedang dalam perjalanan menuju rumah. Sekretaris Tang berucap mencoba menenangkan majikan yang walaupun terlihat duduk diam tapi sorot matanya tampak gusar. Tang. Iya Tuan, sahut Sekretaris Tang menatap lurus ke depan. Kenapa kau berhenti? Karena sedang lampu merah, Tuan. Jawab Tang yang memang lampu jalan sedang berwarna merah. Seharusnya kau kendarai mobil yang anti lampu merah. Tang melirik ke kaca mobil dan menyahuti, kalau gitu Anda harus mau menaiki ambulan. Decih Arga kesal, dia menatap keluar jendela. Sudah hijau, cepat lajukan. Tang ikut melihat keluar jendela. Itu masih merah, Tuan. Apa kegelisahan membuat Anda jadi buta warna, Tuan? Batin Tang menambahkan. Cik, lambat sekali. Gumam Arga mendesah kesal. Sekretaris Tang hanya bisa menghela napas pelan sembari melajukan kembali mobilnya saat lampu sudah benar-benar hijau. Kau mengemudikan mobil mundur, Tang. Arga kembali mengoceh. Saya mengemudikan mobil maju, Tuan. Lambat sekali, dengus Arga yang tak sabaran. Lagi-lagi Tang hanya bisa mendesah pelan sambil bergumam dalam hati. Sabarlah Tuan, Nona hanya tak sadarkan diri bukan untuk melahirkan.